في انتاج syarikat. syarikat Ya. al-hasubi fi intajihi. Sebagian dari mereka puas dengan hanya mengikuti ya. Mata tasarau syarikat hasubi. Hasubi ini apa? Mengikuti Syarikat apa? tuh PT. Hasub itu ini apa? Laptop. Oh, berarti ini di zaman baru dia. Iya. Oh, kecepatan ini ya. Ya. Mengikuti kecepatan teknologi itu maksudnya. Ya. Fi intajihi mendapatkan Intaj itu dalam produksi. produksinya. Produksinya si siapa tadi? PT apa? Hasubi. PT laptop. Kayak mungkin Apple gitulah. Jadi mereka ini maknanya berarti sebagian dari mereka ini puas dengan hasil Ya jadi cepat cuma teknologi seneng ini. mengikuti perkembangan teknologi aja gitu. Oh Tapi iya, sekarang viralitas ini seperti ini. ya tapi tidak semangat untuk mengikuti perkembangan Iya. ilmu gitu. Min aqrasil rati bal mi'ati min al-kutubi fi jami'il funun. Ya, kayak ini apa namanya? Martabak Syamilah misalnya sekarang. Oh iya, min asyrat. Oh, yang ini ya, yang berisikan Al-Qur'ani. asyrat seratusan Aplikasi. kitab dalam Iya. berbagai macam funun ini ya, berbagai macam Jadi fun. memang sekarang orang rasa cintanya untuk membaca buku itu udah rasanya. Ini kita pakai apa? Iya. Ini aneh dan aneh tuh sampai jadi ada Al-Bahith Al-Qur'ani, Al-Bahith Al-Hadis sama Turas. Bulan ini kalau dari referensi itu iya memudahkan memang, tapi betul memang di sisi lain itu apa yang terlalu mudah didapatkan itu lebih mudah untuk pergi juga. iziko. Wa dhannu anna hadhihi tughni an syira'il kutub tina'iha wa mutola'ati wa tadri. Yang mereka mengira ini sudah cukup daripada dari pertemuan berikutnya harus sudah punya kitab cetaknya ini. Mutola'atiha wa darsiha. Jadi sudah cukup ya, mereka merasa ya cukup lah. Iya, cukup kitab PDF itu udah cukup daripada membeli. Aneh banget. Jadi kita baca sekali ditamparin. Allah. Wa ma alima haula'i au alimu walakin annahum qadistamanu Istasmanu apa? za warami wa nafakhu fi ghairi dharami. Wa ma alima haula, dan mereka tidak mengetahui ya au alim istafalu. Annahum, mereka tidak mengetahui. Mereka sebenarnya tahu tapi pura-pura gitu. Oh, ma alima annahum qad istasmanu dan Istasmanu apa kalau dari kata summon itu gemuk ya, menganggap gemuk gitu. Atau udah karena mereka merasa udah banyak yang udah mereka dapatkan ya. Warom ini apa kanker. Oh, tumor gitu. Ya jadi mereka kayak menganggap ini kecanggihan teknologi kita harus pakai gitu. Kita udah nggak perlu beli buku cetak gitu karena semua udah ada di buku berarti ya gitu. sama nih, udah mereka udah cukup, udah terlalu banyak ya, semua gemuk ya, penuh gitu ya. Udah cukup dari jihaz saja sudah cukup. Gitu. Fa'angzaluha hadil ayata alata as-sama ini. Sama ini ya. Bisu. Manzilatan laisat laha. Mereka ini sudah ya menjadikan alat yang bisu ini tempat makomnya, manzilatan laisat laha. Jadi udah dibikin kayak dia seolah-olah lebih baik daripada kitab cetak gitu. Apalagi ada yang model kayak ini apa Turas itu yang bukunya bisa baca sendiri gitu kan. Ini aneh ngetik apa namanya kalimat apapun dia kan keluar baik di buku apa itu ini yusahilu muradam manzilatan laisat laha itu tempat yang seharusnya ini ya tempatnya kitab itu ya. Jadi mereka menganggap alat yang bisu ini posisi itu. Iya, alat yang bisu ini gitu ya. Wa waqqanuha makanan mayan bagilaha. Masih sama itu.
Ya sama ya. Aradu biha wa hayhata ayasbiqur rikba rakba Rokba. wa yuhaqqiqul masaila Hmm. wa yastadriku Alal ala ulama Hmm. aradu kulla dhalik bilamsatin ala zirrin Hmm. Oke. wa Coba. wa Aradu biha wa hata ayasbiqu ar-rukba apa rukba ini? Rokba itu rombongan ulama. Maksudnya mereka menginginkan dengan alat itu, kecanggihan alat itu, mereka kira bisa menyaingi para rombongan ulama dahulu. Rokba rombongan dari rokiba, orang yang naik kendaraan. Rokba Mereka ini menginginkan ya. Ini adalah Para ulama yang sudah oke. lebih dahulu menaiki kendaraan ilmu. Hakikul masail. Mereka bisa mentahkik masalah dengan gadget itu. Wah, semakin baca semakin ngeri. Bahkan bisa mengoreksi kesalahan ulama yang dahulu gitu. Aradu kulla dzalika bilamsatin ala zirrin, hanya cuma dengan ini. Dengan Dengan pencet menyentuh tombol aja, aja. pencet tombol. Pencet tombol. Hayallahi Ajab. ajab, ini sangat aneh. Sangat mengherankan. Ini kalau bahasa orang Sunda mah. Wa ajabu Ya. ajabu minhu ayan sabu Dengan sibuk. ayan sibu kulla dzalikal fadli Fadla kulal fadla ila ila anfusihim. mutawahimin wa Itu muhimin. kayak ini kemarin kan ada seorang buya yang merasa yang dilakuin sama Albani itu gampang gitu. Murid-murid saya aja bisa gitu, apalagi saya sambil merem gitu ya. Ya dia pakai komputer ya, iya. Kalau si Albani kan pakai inilah benar-benar neliti kitab gitu kan satu persatu gitu. Nah dia pakai komputer. Kalau dibandingkan head to head ya nggak akan bisa. Kalau dia coba jangan pakai laptop kamu gitu, bandingin sama Albani, ya nggak akan bisa gitu sebenarnya. Ilmu itu bukan hanya sekedar gimana dapetinnya, tapi gimana cara dapetin bukunya ini enggak. Ya. Ini bagian ya. Sebenarnya kita dapetin buku apa tuh yang akhirnya ngobrol sama guru saya tuh, dapetin buku itu aja itu lebih. Nah sekarang saya baru ke Mesir, sedang berburu kitab. Ada makrot kan. Iya, jadi berburu kitab di sana. Iya. Iya, ada ini ya. Book fair. Berburu kitab di sana. Kemudian cangkul baru berangkat. Wah ini semakin baca semakin dar. Wah. Ayan sabu kula dzal fadl ila anfusihim, berarti mereka menyadarkan setiap keutamaan ini ya, kepada diri mereka sendiri. Karena mereka udah merasa dengan gadget dan teknologi mereka udah cukup ya bisa alimul alamah gitu. Makanya ada ungkapan begini katanya, ulama salaf atau ulama terdahulu itu mereka a'lamu wa aslam gitu. Tapi orang yang sekarang itu adaku wa ahkam gitu katanya. Kurang lebih begitulah. Ulama dulu memang lebih berilmu dan lebih selamat jalan mereka. Tapi ulama zaman sekarang itu ilmunya lebih detail dan lebih hikmah gitu, lebih sesuai dengan kondisi. Padahal nggak begitu. Ternyatanya ilmu itu semakin ke bawah semakin menurun gitu kan. Meskipun kita mungkin sekarang kayak kelihatan bisa ngkritik Imam Nasai, kita kayak bisa ngkritik Imam Nawawi gitu. Tapi seandainya Imam Nawawi kembali hidup dan head to head sama kita, ya kita nggak bisa apa-apa gitu. Terbungkam kita akan gitu. Soalnya karena kita seolah-olah kayak udah mendapatkan ilmu yang lebih banyak dari mereka. Gitu. Untuk aneh baca ini, aneh jujur membuat konten yang hot gitu. Yang hot ya. Ya konten hot kan sekarang banyak ya. Untung aneh baca ini. Astagfirullah. Itu kata saya Sonel Magomisi atau siapa nih Pak, dia ngomong kayak gitu. Jadi kita ini sekarang kayak merasa pengetahuan kita udah lebih luas daripada Imam Nawawi. Seolah-olah Imam Nawawi kayak dulu ilmunya mungkin terbatas, ada hadis-hadis yang belum sampai kepada beliau, sehingga kita bisa membantah ucapan beliau. Tapi seandainya Nawawi itu hidup lagi sekarang, berhadapan sama kita nggak akan bisa ngomong apa-apa gitu. Dengan dalil itu kan pasti juga nggak
mempertimbangkan banyak hal Iya. sudah. Cuma yang dicantumkan di kita mungkin hanya 1 atau 2 saja. Mutawahimin wa muhimin ini apa ya? Muhim itu menampakkan. Asal katanya sama ya kan, mutawahhim sama muhim. Kalau mutawaham itu dianya sendiri tidak mengetahui hakikat dirinya. Dia ngerasa dia berilmu padahal dia nggak berilmu, dan dia juga menampakkan kepada manusia bahwa dia tuh punya ilmu melebihi yang ilmu sebenarnya dia punya gitu. Jadi dia salah sangka terhadap dirinya. Merasa itu kan ya. Dia salah sangka terhadap dirinya dan juga membranding dirinya melebihi diri aslinya gitu. Oh ya ini ayan sibukul adzal fadla ila anfusihim. Mereka tuh menisbatkan semua keutamaan itu kepada diri Iya, mereka sendiri. menyandarkan utama pada sini karena merasa tadi itu ya. Nah ini singkatnya nih mutawahimin. Ya, jadi poinnya dia tidak tahu diri, kemudian dia membranding dirinya melebihi kemampuannya. Ya, makanya saya wala yadrukun ya. Nah, Wala yadrikun la yadri annahu la yadri. Itu jahil murakab. Bahasa ringkasnya. Makanya saya kadang kalau ada apa konten-konten tentang branding itu, saya kadang menanyakan diri sendiri, saya mau branding apa diri saya ini gitu. Saya pernah tanyakan begitu. Kan coachnya itu S2, terus juga peneliti di luar negeri. Saya tanya ke coachnya, coach, kalau Anda kan iya ada yang bisa dibanggakan, apa S1-nya di sana, S2-nya di sana gitu. Kita yang tidak punya background seperti itu mau membranding apa terhadap diri sendiri gitu. Tapi gini, konteks ini apakah literally kita memahaminya seperti itu, atau konteks ini kita pahami bahwa ini terlepas dari satu, aku memahami satu itu cuma kalau melihat dari zaman algoritma yang sekarang itu kan konten itu kan memang banyak banget ya. Apalagi konten negatif. Nah, versinya teman-teman yang buat konten adalah sebagai pembanding. Jadi ya memenuhi ruang-ruang algoritma itu dengan konten-konten positif. Itu kalau ya aku lihat ya, cuman gini, aku nggak ingin membatahi nih, itu ya kita bukan kapasitas bantah ya kan, cuman ada pendapat seperti itu bahwa memenuhi ruang algoritma itu dengan konten positif. Salah satunya adalah Faisal Halim, kita Faisal Halim yang beliau adalah beliau banyak menulis tafsir, dan aku sukanya rotnya beliau adalah untuk mohon maaf ya kayak Adi Armando, jadi yang memang melenceng lah ya itu dirot sama dia gitu. Nah, apakah mutawahimin dan muhimin itu pada akhirnya akan menghentikan langkah seseorang untuk berbicara dengan kapasitas dirinya? Enggak, kalau sesuai kapasitas kan nggak apa-apa. Tadi yang dipermasalahkan adalah dia nggak tahu diri dan membrandingnya terlalu lebih jauh daripada kemampuan dia 5, dia branding dirinya seolah-olah 10 gitu. Kalau brandingnya itu jujur, hanya mungkin sebatas pengalaman mengajar 10 tahun gitu. Kalau emang dia pernah ngajar selama 10 tahun ya sudah gitu, nggak apa-apa gitu. Karena nama besar itu biasanya mengakui bahwa nggak tahu, itu kan juga nggak semua mau mengakui bahwa ada pertanyaan saya nggak tahu. Makanya itu kita salah satunya belajar nanti dari para ulama itu begitu. Ulama tuh diantara bukti ketinggian ilmu mereka adalah berani mengatakan saya tidak tahu. Kayak Imam Malik langkah gitu. kecil kita pertemuan besok harus pakai buku, nggak boleh pakai buat jihad kita kan. Kalau ini sebatas buat ngerekam aja ini, rekam dan berbagi faedah. Fajanau bidzalika ala anfusihim. Mereka tergila-gila ya ini. Bukan, janau itu berbuat dolim. Kalau mereka sendiri karena jana yazni jinayatan. Janau ini, jana. Asalnya jana yazni jinayatan. Jinayah itu dolim, kedoliman atau perbuatan melampaui batas. Hasibu annam ala syai'in. Merasa udah
berada di atas sesuatu. Segala sesuatunya udah mengetahui dan di Ada di atas ilmu. alal ilmi wa alal Dan nasi. lebih tinggi dari Jadi, orang ya, lain. betul-betul merasa di atas segalanya ya. Kita mengira bahwa kita sampai. Pakarnya pakar lah ya. Ya, ahlinya. Ahli- Core ahli. of knowledge. Ahli ya. Ini bukan sampai dulu. Kita mengira bahwa kita something, ternyata kita nothing. Iya. Ya Allah. Amur Tsani. Afan, ini boleh di nggak di apa? Jangan digerakin gitu. Iya, iya. Saya nggak bisa kena kipas. Nah. Wa amru tsani da'i ila ta'lifil kitab. Nah, ini apa alasan yang kedua? Alasan pertamanya apa, coba diringkas? Alasan pertamanya ya tadi bahwasanya Ya kalau udah diminta ringkas itu jangan buka lagi gitu. oh gitu ya. Usahakan nanti begitu ya. Oh, Jadi ketika kita membaca itu dituntut benar-benar kita fokus. Sehingga ketika diminta iya. tadi apa ringkasannya? Itu langsung mengeluarkan Nah, sebatas yang ini bingung. jadi alasannya yang pertama dia melihat bahwasanya banyak orang yang menganggap dirinya itu sudah puas dengan ilmu dan tidak perlu menambah Ya. ilmu setelah mereka mendapatkan gelar. Dan mereka menggelar gelar itu sudah segalanya karena mereka menarget gelar dan juga kedudukan dan sebagainya tadi. Kemudian terkait itu tadi mereka sekarang kemudian gelar itu tadi itu seharusnya didapatkan orang-orang yang memang ahli. Dan Tapi faktanya gelar ini didapatkan dijual oleh siapa belikan, aja. kemudian diberikan ke penelitian yang apa tadi yang receh tadi dan sebagainya. Iya. Kemudian selanjutnya terkait dengan bagaimana perkembangan teknologis ini merasa dengan teknologi yang cepat itu mereka menguasai banyak ilmu bahkan di zamannya ini ulama mentasfi ulama Jadi ya, nggak butuh sama kitab. sehingga mereka ini dan akhirnya mereka kemudian bangga dengan dirinya sendiri merasa semua mereka mempunyai keutamaan gitu loh kan. Ya. Padahal mereka menzolimi diri mereka sendiri dan mereka menganggap bahwasanya mereka di atas segalanya ya pakarnya pakar sebenarnya kan. Padahal mereka ini ya tadi kesalahannya di situ. Itu ada ungkapannya ini, ada ungkapan Abu Ishaq al-Ilbiri. Jadi kan syairnya isinya motivasi untuk menuntut ilmu ya. Tapi di bagian tengah itu beliau menyampaikan wa in u'tita minhu tawila ba'in. Kalau suatu saat nanti kamu sudah dapat bagian ilmu yang banyak, sudah dikasih tawil ba' itu kayak jangkauan tangan yang luas terhadap ilmu itu. Wa qala an-nasu innaka qad alimta. Dan manusia sudah mengatakan bahwa kamu itu sudah jadi orang alim gitu. Fala ta'man su'alallahi anhu. Maka jangan kamu merasa aman dari pertanyaan Allah nanti tentang hal itu gitu. Alimta fama amilta gitu. Kamu sudah berilmu, tapi apa yang sudah kamu amalkan gitu. Itu salah satunya. Kemudian diantara yang beliau sampaikan juga itu wa khairu thawbikal ihsanu la'an sebentar kan itu. Ya Allah, nggak muncul. Intinya tentang tadi yang orang merasa dirinya sudah berilmu, kemudian sebenarnya dia nggak berilmu. Gimana ungkapan beliau ya? Aro thawbal aro khairu thawbikal ihsana la'an naro thawbal isa'ati qad labista. Walau nggak muncul sekarang. Intinya dia jangan waqalan nasu innaka qatro asta. Jangan jadi GR ketika orang mengatakan bahwa kamu sudah menguasai betul bidang ini gitu. Aduh, nggak muncul qadarullah. Lanjut ini. Ya, lanjut. Amr tsani ya, ini alasan yang kedua ini mendorong ad-da'i ila ta'lifil kitab. Mengajak untuk menyusun atau menulis kitab. Wa istitharatul himam. Ini dibutuhkannya sebuah himam ya. Istisar dari kata membangkitkan juga. Mengutamakan ya atau isar. Ini dari kata asaru yusiru itu memancing gitu. Misalnya musirun lil ihtimam gitu. Atau membangkitkan ini semangat ini. Membangkitkan Semangat ini. Syakhdul khawatir. Syakhdul. Ini nggak tahu. Kalau khawatir pikiran.
membangkitkan pikiran ide-ide kayaknya gitu ya. Ya. Wa tafsiru tullabil ilmi bima kana alaihi salafuhum minal ulama'i wal a'immah, dan menampakkan atau menunjukkan ya, memperlihatkan kepada para pencari ilmu itu dengan apa yang telah dilakukan pendahulu mereka dari para ulama dan para imam. Fi sabarihim wa badrihim fi tahsilil ilmi wa qiraati wa iqra'i. Bagaimana kesabaran dan perjuangan para ulama dalam meraih ilmu, baik dengan membacanya maupun dengan mengajarkannya atau membacakannya kepada orang. Jadi nanti kalau kita bandingkan diri kita dengan mereka itu, kita akan tahu bahwa kita itu nggak ada apa-apanya. Iya, luar biasa ini, nanti isinya top ini. Just ini. Ini luar biasa. Pagi main dah. Ini banyak lagi. Dalam. Walam tizaa fi athari hadhihi walam tiraa fi athari hadhihi. Itu apa intiro? Intiro apa ya? Bahasa kitanya sekarang no debat. Miro itu perdebatan. Berarti no debat. Iya, no debat. Tidak ada yang perlu diperlukan fi athari hadhihi amsilah hayyati wa suwaril sadiqah min hayati tilka saffat min al ulama. Tidak perlu diperdebatkan warisan atau jejak dalam ini, contoh hidup dari gambaran yang sangat jujur, yang benar ya, tentang kehidupan orang-orang terpilih, orang-orang ulama yang terpilih. Fisyahtil himmati wa iqadiha, tingginya ini ya, himmah, semangat mereka dan bagaimana membangkitkan semangat mereka kan gitu ya. Syahdun. Antum pakai al-ma'ani sih. Bin Mahfud. Karena dia ke bahasa Indonesia. Syahdun. Oh, enggak ada. Syahdu apa kita? Oh, enggak nemu dia. Ma'ani, aku pakai ma'ani. Juga mengasah atau mempertajam Himmah ya ini. Syahdu. merangsang semangat. Merangsang ya. Sama tadi dengan apa itu isyarat itu. Himmati wa iqadiyah, ini merangsang semangat, membangkitkan semangat. Ya. Kama la tukhfa faidatuha fi ta'arrufi ala tara'iqi ahli ilmi fi qiraati wa mutola'ah. Apa faedah yang tidak ya tertutupi, ta'arrufi ala tara'iq, untuk mengetahui tara'iq ahli ilmi, cara jalan mereka para ahli ilmi dalam membaca dan mutola'ah kitab. Wal istibsaru bi khubratihim wa tajarubihim lil wusuli ila tariqatil musla wa uslubin yuhtada wa istibsaru bi khubratihim khibrah pengalaman. Istibsar melihat dari kata pengalaman dan apa percobaan yang mereka lakukan ya, dalam meraih atau menampaki jalan yang paling bagus. Setelah itu paling apa ya? Paling uslubin yuhtada, yuhtada yang mereka tapaki. Yuhtada yang bisa ditiru. Dan metodologi yang bisa ditiru ya. Walaysa hadza min at-taghanni bi amjadil ajdadi warrukuni ilaiha. Ini bukan sekedar membanggakan nenek moyang. Amjadil ajdad ini ya. Amjad itu apa namanya, kemuliaan. Ajdad itu nenek moyang. Bukan kayak sekedar kita dulu nenek moyang gini. Tapi dianya sendiri nggak jadi apa-apa. Membanggakan dan kemuliaan nenek moyang kita, dan rukun tuh berlindung di balik nama besar mereka. Kayak bapak saya kiai terkenal di Jawa Timur. Ini orang mana? Asumsi. Walaysa hadza min at-taghanni, dan ini bukanlah untuk ini ya,
merasa mengembangkan di amjad adat, kemuliaan para nenek moyang kita dan berlindung di Di balik balik nama nama besar besar mereka. mereka. Walakinnahu kashfun li sufhati mutawwiyati Matwiyatin. matwiyatin min tarikhinal majid. Ini adalah Ini sekedar upaya mengungkap mengungkap atau membuka lembaran yang yang matwi, matwiyah yang terlipat. Jadi dari sejarah ada kita yang catatan mulia. sejarah. Kita punya catatan sejarah, Ya, tapi lagi terlipat gitu. Nah, kita lagi berusaha membuka ini. ini mengungkap Baru atau kashfun membuka itu ya. membuka lembaran sejarah yang terlipat, sejarah kita yang terlipat, sejarah majid ya. Indah banget ini pemilihan katanya. Allah tushima ya, Apa? tushim. Allah Allah ya, Mendidikan. Allah tushimu fi Bukan. iqadi. Allah itu asalnya Allah. Oh, wadifatil lam. Enggak tahu ini. Allah tushim gitu. Tapi kadang begitu, kadang lam itu dibuang jadi Allah, la Allah. Allah tushim fi iqadi. Allah tushimu fi iqadi ma fatara minal himam. Apa tuh sim? Saham apa? Bagian. Punya saham betul. Dia punya sumbangsih. Barangkali upaya ini bisa Oh, memberi ini sumbangsih gitu dalam iqadi untuk membangunkan bangunkan atau membangkitkan betul, ma membangkitkan fatara apa yang terlewat. semangat yang sudah futur. Terlewat tadi. Futur apa luntur? Semangat yang sudah Semangat yang luntur. sudah fatar ya, fatar futur Ya, ya. dan itu udah Semangat yang sudah luntur yang sudah menurun ya. kayak kita mungkin sekarang kan sibuk mikirin duit gitu ya, duit sehingga kita sama ilmu agama tuh kayak udahlah yang udah pernah dipelajari aja diamalin gitu kan. Soalnya kayak udahlah kita udah bukan masanya untuk nambah ilmu lagi gitu. Kita sekarang udah terbebani untuk nyari nafkah gitu kan. Nah, ini beliau berusaha membangkitkan lagi, barangkali dengan tulisan beliau ini ada semangat kita yang sudah luntur jadi bangkit lagi ya. Fatushqilu ma khaba minal azaim. Apa tusil? Ma khaba. Menyalakan. Ma khaba minal Apa azaim khoba? yang redup ya. Yang sudah redup atau padam. Macam dari azimah itu ya. Azimah. Sama ya. Apa azimah? Azimah ya. Azimah kuat apa kemauan. Kemauan kuat, keinginan kuat. Himam sama azimah bedanya apa sih? Apa ya? Kalau himah tuh semangatnya, kalau apa azimah tuh keinginan. Oh iya, semangat kan hanya ini, kalau keinginan kan buat lebih dalam ya. Ya, jadi namanya azam itu tidak bisa mati. Nggak bisa mati. Dia mungkin redup tapi mati. Tapi kalau himmah itu bisa hilang sama sekali. Ketika penyebab kita semangat tuh hilang. Misalnya kayak tadi ketika kekasih udah hilang ya, yang tadinya bikin dia rajin masuk sekolah akhirnya udah nggak ada. Akhirnya dia jadi sering bolos sekolah gitu. Itu himmah. Tapi kalau orang yang punya azam, meskipun S1 sudah apa namanya DO gitu, dia akan coba lagi sampai benar-benar dapat S1 gitu. Ada itu Simo apa? Sumbang sih. Oh, sumbang. Saham. Lu ada Punya saham. Oh, saham bahasa apa? Saham, iya saham. Iya. Dari kata saham. Sumbang sih berarti ya. Nah, sehari kita sumbang. Semoga ini bisa memberikan sumbangsih di dalam membangkitkan ya semangat yang luntur dan menyalakan keinginan kuat yang sudah sempat mati. Waqad qala ba'dhum al-hikayatu jundun min junudillahi yusabbitu biha man yasha min ibadihi. Man syaa. Hikayat ya. Cerita. Kisah-kisah itu cerita. pasukan dari pasukan Allah. Ini apa yang dimaksud cerita apanya? Kisah-kisah para ulama ini. Cerita tentang cerita para ulama itu. Pasukan dari pasukan Allah yusabbitu biha man yasha. Meneguhkan. Allah meneguhkan dengannya siapa dari hamba yang dikehendaki. Hikayat terus. Siapa yang ngomong ini? Satu ini. Azharul Riyad ya. Siapa mu'alif Azharul Riyad? Selanjutnya ini masih panjang, mungkin segitu aja dulu. Ya, katanya beliau mau ucapkan. Keren ini Mas. Ya, artinya kita tidak bisa mencukupkan diri dari muqaddimah ini, harus kita baca sampai selesai. Baca sendiri nih saya. Ya kalau aneh Mas, ini kita
Gak apa kita nabda dari mukaddimah, kita eh, kita Dari renung itu daftar isi bareng-bareng. habis itu apa saja yang dibahas ini ya. Dan bab Karena satu. salah satu yang disampaikan Dr. Azari mengkritik Koroliti adalah hampir jarang-jarang ada madkhal fi sulfik, madkhal Ya. fi langsung masuk langsung masuk. Akhirnya memang dia nggak dapat. Beda sama Dr. Erwan gitu. Erwan itu ketika usul fikih dia ada 1 kali 2 kali pertemuan madkhal. Sabudi ketika membahas kitab Dul Al-Kasbu itu madkhal ini ngeritain Syaibani. Siapa sih Syaibani? Apa kitab Al-Kasbu. Al-Kasbu. Dur Kasbu ya? Enggak, Al-Kasbu doang. Ini kayak siapa Syaibani? Al-Kasbu itu apa? Tentang cari nafkah. Al-Kailid ya. Sampai Tulabul Kasbi Faridotun Ba'dal Faridah. Jadi cari duit adalah kewajiban yang datang setelah Al-Faridah ala maktubah, maksudnya sholat. Jelas di buku. Nah, sebelum bahas itu, sebelumnya masih siapa? Lo ngapain sih belajar sama Aisyah Bari? Jelasin. Dan akhirnya nih, aneh pribadi, interest belajar ke Aisyah Bari karena ternyata beliau adalah tangan kanannya Imam Abu Hanifah. Dengan segala keilmuan beliau ya, kita akhirnya membaca buku itu lebih pas. Kita harus cari tentang penulis juga nih. Ya jadi ya itu penulis itu belum markolnya, belum ininya, belum. Bentar. Baru lanjut ke Dipangan dulu ini. Alhamdulillah. Semoga berkah. Allah, astagfirullah. Seperti kisah apa tadi